Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss yang soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Kewajibanmu terhadap saudara-saudaramu yang laki-laki dan perempuan. Jadi kita memiliki kewajiban kepada saudara-saudara kita, yaitu kakak kita, adik kita, maupun saudara-saudara yang lain. Oke, kita sebagai makhluk hidup tidak bisa hidup sendirian. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan bantuan orang lain. Nah, dalam kehidupan kita, siapa orang terdekat yang ada di kehidupan kita? Ya, yaitu ayah dan bunda kita. Lalu setelah itu siapa lagi? Yaitu kakak dan adik maupun saudara. Nah, bagaimana perilaku kita terhadap saudara-saudara kita? Berikut adalah adab-adab. Jadi, amalkanlah adab-adab ini agar engkau hidup bahagia dan senang, serta mendapat ridho dari ayah dan ibumu. Jadi, kalau kedua orang tua kita ridho, Allah pun akan ridho kepada kita, dan Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Yang pertama, hendaklah engkau menghormati saudaramu dalam keadaan bagaimanapun dan mencintai mereka dengan tulus. Ya, jadi kita harus menghormati sesama saudara, sesama adik maupun kakak itu harus menghormati. Apabila kita lebih bisa daripada kakak kita tidak boleh bersikap sombong. Jadi kita harus saling menghormati, juga saling menyayangi, saling bantu-membantu. Jadi yang pertama harus menghormati dan mencintai saudara dengan tulus. Lalu yang kedua, hendaklah menghormati saudaramu yang tua, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, tadi sama seperti yang nomor 1, kita harus lebih menghormati saudara yang umurnya lebih tua daripada kita, ya. Jadi kita harus menghormati kakak kita. Dalam hadis, hak saudara yang lebih tua pada yang lebih muda adalah seperti hak ayah pada anaknya. Nah, jadi sama haknya seperti ayah. Apabila ayah dan ibu kita sedang tidak ada, nah, kakak kita yang menjadi tanggung jawab kepada adiknya. Apabila kakak memberi nasihat atau memberitahu hal baik, kita tidak boleh melawan, tidak boleh menentang. Kita harus mendengarkan nasihat kakak, seperti halnya kita mendengarkan nasihat ayah dan ibu. Selanjutnya, yang ketiga, hendaklah engkau menyayangi saudaramu yang lebih muda, baik laki-laki ataupun perempuan, dan memperlakukan saudaramu dengan baik seperti ayah ibumu memperlakukanmu. Jadi yang nomor 3 adalah tadi yang kedua, menghormati yang lebih tua. Sekarang yang muda nih, yang umurnya lebih muda harus disayangi. Jadi menyayangi saudaramu yang lebih muda, menyayangi adik, saudara-saudara yang lebih muda itu disayangi sebagaimana orang tua kita menyayangi anaknya sendiri, menyayangi adik kita. Jadi saling sayang menyayangi sesama saudara. Lalu yang keempat, bantulah saudara-saudaramu yang laki-laki dan perempuan sekuat tenagamu. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan 2 orang bersaudara adalah seperti 2 tangan, yang satu mencuci yang lain. Ya, maksudnya adalah kita memiliki saudara itu harus saling bantu-membantu semampu kita. Apabila kita bisa membantu, bantulah. Adik kita kesulitan mengerjakan PR, kita membantu mengajarkan adik. Lalu apabila dalam kesulitan, kita membantu supaya pekerjaan lebih ringan. Jadi saling bantu-membantu. Apabila tangan kanannya bekerja, tangan kiri juga harus bekerja. Jadi saudara itu seperti 2 tangan yang saling sama-sama bekerja.
saling bergandengan, saling bantu-membantu. Oke, selanjutnya yang kelima, hendaklah kamu selalu mengalah dan bersabar terhadap mereka, terhadap saudaramu. Apabila saudaramu bersalah, maka ingatkan mereka atas kesalahan mereka secara halus dan lemah lembut. Jadi kalau misalkan saudara kita berbuat kesalahan, kita tidak boleh memarahinya. Kita harus memberitahunya dengan lemah lembut, dengan halus. Oke? Dan kita harus bersabar apabila saudara kita bertengkar ya. Kita harus lebih sabar dan memberitahu dengan sesuatu yang baik. Lalu jangan saling memukul atau memaki. Memaki itu mengata-ngatai ataupun berkelahi atau mengambil sesuatu dari mereka tanpa izin. Nah, ataupun memutuskan hubungan dengan salah seorang dari mereka. Jadi tidak boleh berkelahi, tidak boleh bertengkar. Kalau bertengkar, berkelahi berarti Allah membenci orang-orang yang bertengkar, apalagi kalau melebihi dari 3 hari. Kata Allah, barang siapa yang bermusuhan, saudara muslim bermusuhan selama lebih dari 3 hari, maka kalau orang itu meninggal, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Nah, jadi kita tidak boleh bermusuhan terhadap saudara ya, harus saling hidup rukun. Selanjutnya yang keenam, saudaramu adalah tangan kananmu, sebagaimana firman Allah kepada Sayyidina Musa mengenai saudaranya Sayyidina Harun, kami akan membantumu dengan saudaramu. Ya, seperti yang tadi, saudara itu harus saling bantu-membantu. Jadi seperti tangan kananmu. Di saat kita kesulitan, hal yang paling terdekat, yang paling utama itu yang bisa membantu kita adalah keluarga kita, saudara kita. Jadi maka dari itu kita harus wajib saling menyayangi, hidup rukun, membantu, menghormati saudara. Jangan bertengkar, jangan saling bermusuhan, agar hidup kita menjadi bahagia, senang, dan rukun. Oke, berikut hari ini tugas. Hal apa yang sudah kamu lakukan hari ini kepada saudaramu? Oke, jawabannya boleh tulis di kolom komentar nama dan jawabannya. Jadi hal apa yang sudah kamu lakukan hari ini kepada saudaramu? Boleh ditulis di kolom komentar. Semoga ilmu yang hari ini kita pelajari dapat bermanfaat. Kita dapat hidup rukun bersama saudara-saudara kita. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.